Bagi kalian pemain Mobile Legends, pasti gak asing dengar kata Aluvid dan Alu2 Second. Ya, itu adalah nama yang diberikan kepada pengguna hero Alucard yang main buta asal-asalan karena kurangnya pengetahuan. Aluvid ini mengerikan sekali keberadaannya, udah seperti virus. Biasanya Aluvid bakal terbunuh musuh berkali-kali tanpa kontribusi pada tim sedikit pun. Malahan menjadi beban karena membuat musuh menjadi cepat gemuk. Selain itu, Aluvid akan mengambil semua buff di jungle gila-gilaan tanpa membagi sedikit pun pada anggota tim yang lain. Akhirnya pertumbuhan tim menjadi terhambat dan musuh benar-benar diuntungkan dari segala sisi. Keberadaan Aluvid yang tidak jelas ini benar-benar menjadi momok mengerikan yang menakutkan bukan bagi tim lawan tapi bagi tim sendiri. Karena itu di video kali ini gua bakal ngasih vaksin buat para Aluvid community agar kalian cepat mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Pertama saya bakal jelasin basic skill Alu. Skill 1, melompat dan menyerang. Skill 2, berputar dengan damage area. Skill 3, Alucard akan menandai lawan dengan ultinya, dan selama ulti itu aktif, tebasan Alucard akan mendapatkan lifesteal yang besar. Selain itu, skill pasif akan aktif, yaitu Alucard secara otomatis akan melompat ke arah lawan tiap kali skill digunakan. Skill ini sangat berguna sekali, tapi bagi orang yang belum mengerti cara memakainya, hal ini justru menjadi bumerang bagi user Alucard. Jadi pelajari dan biasakanlah terlebih dahulu. Selain itu, setiap skill yang dipakai, pukulan Alucard biasa damage-nya akan menjadi 1,2 kali lipat. Ya nggak banyak, tapi sangat membantu sehingga yang harus kalian lakukan setelah skill adalah memukul biasa 2 kali sebelum mengeluarkan skill berikutnya. Jadi skill 1 pukul-pukul, skill 2 pukul-pukul, skill 3 pukul-pukul, ultinya tebas. Gitu deh. Kedua, Alu bukan hero overpower. Awalnya dulu saya tertarik dengan Alucard karena tiap kali bertemu sebagai musuh, Alucard sungguh sangat kuat. Tak bisa dibunuh dan damage-nya yang sangat sakit dibarengi dengan serangan yang amat cepat. Tapi setelah saya mempelajari ternyata itu salah. Alucard sebenarnya memang memiliki damage yang lumayan, tapi hanya terasa sakit kepada hero MM, mage, dan assassin. Kalau ketemu hero fighter dan tank, lebih baik jangan maju. Dan lifesteal Alucard yang luar biasa ini, ketika ulti menjadikan seolah-olah Alucard tidak bisa mati. Aku kira Alucard bisa maju sebagai inisiator awalnya, tapi ternyata saya salah. Alucard tidak boleh mengawali pertempuran, karena Alucard sangat lemah terhadap stun dan damage serangan musuh. Jadi gampangnya Alucard adalah hero yang menghabisi musuh di gelombang kedua, setelah kawan setim maju dan membuat skill lawan memasuki sesi cooldown. Di sanalah kerjasama tim yang bagus akan membantu potensi Alucard ini menjadi maksimal. Ketiga, logik dalam memasuki pertempuran. Alucard wajib menjadi hero yang memiliki level tinggi, sehingga ketika kalian kalah level dengan lawan, Alucard benar-benar tidak bisa membantu dalam pertempuran. Selain itu, memiliki uang yang banyak adalah hal yang mutlak untuk menyelesaikan item hero Alucard. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa serangan Alucard hanya maksimal efektif terhadap MM, mage, dan assassin. Jadi kalian Aluvid community benar-benar harus bisa menganalisa persentase keberhasilan dalam sebuah pertempuran. Oke ya, kali ini saya bakal ngasih bagaimana logiknya Alucard ketika masuki pertempuran, dan di sini saya pakai emblemnya Vengeance. Buat kalian yang nggak tahu Vengeance, dia tuh emblem yang ngasih kondisi dimana ketika musuh menyerang kita pakai physical attack, serangan dia akan kembali ke tubuhnya sendiri juga beberapa persen sih, nggak semua sih. Jadi waktu dia mendamage kita, dia otomatis nge-damage dirinya sendiri gitu. Dan jadi itu sangat membantu Alucard ketika dia lifesteal sambil menyerang.
Nah di sini bisa kalian lihat aku lagi enak-enakannya farming gitu ya. Nah lalu tiba-tiba dari atas nih si Fanny masuk nih. Nah itu lihat si Fanny udah masuk nih. Nah untuk kalian yang pemakai hero Alucard ini wajib banget ya kalian gerakin layar sebelah kiri kalian untuk bisa ngintip-ngintip yang apa yang ada di depan gitu. Jadi jangan pasrah aja dari kamera yang bisa digerakin dari apa itu analog yang kiri itu, jangan. Jadi kalian geser-geser layar bagian kirinya untuk ngintip-ngintip musuh di depan gitu. Nah di sini si Fanny-nya maju nih. Nah walaupun dia level 8, saya level 7, tapi pede aja sih. Soalnya di situ ada banyak teman saya di sana. Dan saya cukup yakin bisa membunuh si Fanny. Soalnya ulti masih ada, spell Fengen-nya masih ada juga, dan skill-skill saya masih ada semua. Jadi beranilah. Langsung aja nih saya mundur nih. Soalnya di belakang sini ada tiba-tiba nongol si tank, si Khufra itu, disusul dengan si Nana. Nah ini ganggu banget nih si Nana nih, tahu sendiri kan, dia bisa nge-disable, nge-slow juga. Jadi lebih baik saya kabur aja. Nah jadi saya kabur, si Yusongnya maju nih. Ya udah deh, berhubung skill ulti saya cooldown, saya lihat lagi aja gitu. Siapa tahu kesempatan datang buat saya masuk ngekill gitu. Nah itu si Nana baru aja ulti ya, jadi ultinya akan udah hilang gitu, jadi lebih aman. Nah dilihat di atas si Fanny mencoba membunuh si Hayabusa, padahal di sana ada Hayabusa dan ada Gord. Tapi di sana juga ada temennya tuh, si Khufra tuh. Nah di sini saya lihat sih si Fanny-nya cukup maksa banget ya, cukup nafsu ya dia ya. Tim saya ada 3, saya, Gord, sama Hayabusa. Di tim lawan ada cuma si Khufra sama si Fanny. Jadi saya merasa pede aja, oke lah saya maju untuk membantu. Nah ini mau lompat nih, tapi malah kehalang sama batunya tinggi, noob banget ya. Dan si Fanny-nya bener nih, udah kebunuh sama Gord dulu kan, tahu sendiri kan Gord bisa nge-stun, dia nge-ulti juga. Dan si Hayabusa juga bisa nge-damage. Nah tapi masalahnya si Hayabusa darahnya tinggal dikit nih. Dan si Khufra masuk ke medan pertempuran. Dan akhirnya si Hayabusa mati. Nah tapi tinggal ada saya dan ada si Gord. Dan Khufranya darahnya tinggal dikit, jadi pede aja deh maju. Nah setelah skill 1 kan saya bilang sebelumnya, dia akan ada skill pasifnya ya, otomatis melompat ke arah musuh gitu, yang udah di lock dan udah dituju. Nah di sini kalau kalian lihat lingkaran putih, ini adalah lingkarannya si Alucard. Kalau habis skill, tadi kan habis lompat ya. Nah habis skill, si Khufra masuk ke area lingkaran putih ini, berarti skill pasif saya akan langsung melompat ke dia. Nah karena di sini dia berada di luar lingkaran putih itu, jadi saya nggak bisa lompat karena nggak nyampe gitu. Jadi skill pasifnya belum aktif. Nah untungnya ada si Gord. Si Gord ini dia ngasih bola, dan bola itu men-stun si Khufra. Akhirnya si Khufra berhenti kan. Nah dan masuklah dia di area lingkaran saya. Langsung udah saya tekan pukulan biasa, pukulan melee biasa, dan langsung lompat ke arah si Khufra. Habislah dia pasti. Udah dibantu sama Gord, ulti saya masih aktif, pasti habis. Terus tiba-tiba dari kanan, dari sayap kanan, di sayap kanan ini nongol si Carry, marksman, temennya si Khufra. Dan pokoknya bunuh Khufra dulu lah. Ya, dan Khufranya mati. Dan untung aja nih, ultinya saya belum aku tebasin nih. Jadi ultinya cuma aku hidupin aja buat ngasih efek lifesteal ya. Nah tapi karena tiba-tiba nongol si Carry, langsung aja deh, langsung saya tebas pakai ultinya. Kan darahnya berkurang banyak banget tuh, sepertiga, hampir sepertiga ya. Setelah itu pasif lagi, lompat otomatis ke arah Carry. Nah Carry-nya kabur kan. Nah ini udah pasti mati nih, udah Alucard, masih ada Vengeance, ada Gord juga. Carry-nya tinggal segitu, lari pula. Jadi dia udah ketakutan nih. Ya udahlah, langsung saya bunuh aja lah. Tapi tiba-tiba muncullah si Nana dari sayap kanan. Waduh, takutnya nih kalau Nana keluar nih, takutnya kalau dia langsung ngeluarin kelinci kan,
lalu nge-ulti saya, jadinya saya ke disable dan ke slow. Nah jadi si carry-nya bisa ada waktu untuk nembakin saya nih, si Alucard nih. Nah ini bahaya nih. Sebelum Nanang melakukan itu, ya udah deh, saya fokus aja ke carry, gua habisin aja gitu. Dan saya cukup pede kok dengan ada Vengeance. Setelah carry mati saya masih bisa kabur. Nah si carry-nya mati, tapi masalah selanjutnya adalah muncullah Sylvana. Nah di sini udah checkmate ya. Kalau kabur mati, kalau maju mati. Jadi mending saya maju aja sampai mati sambil ngedamage sedikit-dikit. Ya siapa tahu si Gord atau teman yang lain datang bisa ngabisin mereka berdua gitu. Jadi itu yang saya lakukan dan boom, saya mati beneran. Tapi nggak apa-apa karena saya udah ngekill 2 ya. Jadi itu worth it lah, mati sekali tapi ngekill 2 itu worth it sekali, apalagi damage dealernya si carry tewas. Dia jadi terganggu kan pertumbuhannya, jadi levelnya nggak naik-naik. Sebenarnya masih banyak contoh kasus logic untuk karakter Alucard ini ya. Cuma karena udah kepanjangan lebih dari 10 menit, jadi aku akhiri aja. Jadi buat kalian yang pengen request nih logiknya lagi, misalkan ada yang mau, komen aja di bawah, nanti aku bikin lagi video lanjutannya. Udah ya, gitu aja. Like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.